Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul Simulasi Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Yang pertama, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing utama yaitu Bapak Danang Gunarto, STMT, IPM. Yang kedua, Bapak Medi Daniel, STMT. Dan tidak lupa pula dosen penguji yang pertama Dr. IR Ibu Kartini, MT, IPU ASEAN Eng, dan yang kedua yaitu Bapak Eko Ilanto, STMT. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan air bersih bagi masyarakat sangat meningkat sejalan dengan bertambah jumlah angka penduduk. Air bersih merupakan kebutuhan dasar terpenting dan sangat sensitif dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kebutuhan air bersih ini tidak saja menyangkut jumlah yang cukup, tetapi juga kualitas air yang sesuai standar karena akan mempengaruhi kualitas hidup dan standar kesehatan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, Kecamatan Salatiga jauh dari jangkauan jaringan perpipaan perusahaan daerah air minum yaitu PDAM. Sehingga untuk pengembangan sistem jaringan distribusi baru ke wilayah Kecamatan Salatiga sangat sulit dilakukan. Pada musim panas sampai musim kemarau, sungai yang biasanya digunakan untuk aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Salatiga mengalami rasa payau bahkan sampai asin. Rencana peneliti memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dijadikan sumber mata air karena daerah Kecamatan Salatiga memiliki potensi daerah bukit yang bisa dijadikan sumber mata air. Penduduk dari tahun 2018 sebanyak 15.450 jiwa, 2017 sebanyak 15.365 jiwa, 2016 sebanyak 15.396 jiwa, 2015 sebanyak 15.262 jiwa, 2014 sebanyak 15.168 jiwa. Luas Kecamatan Salatiga yaitu 82,75 atau sekitar 1,29% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah sumber air baku Bukit Selindung dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi penduduk di Kecamatan Salatiga dari segi kuantitas dan kontinuitas air? Yang kedua yaitu, berupa jumlah kebutuhan air bersih di Kecamatan Salatiga untuk 20 tahun yang akan datang. Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk Kecamatan Salatiga pada 20 tahun yang akan datang? Tujuannya ini di sini yaitu mengetahui potensi air baku Bukit Selindung apakah layak untuk dijadikan sumber air bersih bagi penduduk Kecamatan Salatiga dari segi kuantitas dan kontinuitas air. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan air bersih penduduk Kecamatan Salatiga. Yang ketiga, membuat jaringan distribusi air bersih dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, 2041, dengan menggunakan alternatif yang berbeda. Batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 6, yaitu yang pertama, wilayah simulasi sistem jaringan distribusi air bersih adalah Kecamatan Salatiga. Yang kedua, pipa-pipa jaringan dimodelkan pada simulasi ini adalah pipa distribusi primer dengan tidak memperhitungkan pipa sambungan rumah dan pipa transmisi. Yang ketiga, analisis sistem jaringan distribusi air bersih dengan software EPANET 2.2. Yang keempat, simulasi sistem jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama 20 tahun mendatang, dari 2021 sampai 2041. Kelima, perencanaan instalasi pengelolaan air baku tidak diperhitungkan. Yang keenam, tidak menghitung beberapa anggaran biaya yang dapat dikeluarkan dalam simulasi sistem jaringan distribusi air bersih. Bab 2, tinjauan pustaka. Persyaratan dalam penyediaan air bersih.
Yang pertama, persyaratan kualitas, persyaratan kuantitas, persyaratan kontinuitas. Definisi air bersih. Menurut Permenkes nomor 492 garis miring Menkes per 4 2010 yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum atau SPAM. Yang pertama yaitu unit air baku, kedua unit produksi, ketiga unit distribusi, keempat unit pelayanan, dan 5 unit pengelolaan. Adapun metode di sini yang dipakai yaitu 3 metode aritmatik, metode geometrik, dan metode least square. Ini rumus-rumusnya. Rumus untuk mencari metode aritmatik, PN sama dengan PO plus tambah KA TN kurang TO. Atau KA sama dengan P1 kurang P1 bagi T2 kurang T1. Keterangan di bawah. Ini sama juga dengan metode geometrik. Ini metode least square. Jadi rumus standar deviasi dan koefisien korelasi ya ini. Jadi metode yang digunakan harus menghasilkan koefisien standar deviasi paling terkecil. Pengukuran debit. Metode pengukuran debit di sini yaitu dilakukan 2, yaitu yang pertama metode MOOC. Metode MOOC adalah suatu metode yang diperkirakan keberadaan air berdasarkan konsep water balance. Keberadaan air yang dimaksud di sini adalah besaran debit suatu daerah aliran sungai. Yang pertama perhitungan evaporatif potensial metode Penman FAO 1997 dan evaporatif aktual. Yang kedua perhitungan water surplus. Yang ketiga perhitungan base flow, direct runoff, dan strong runoff. Metode pengukuran debit lapangan. Yang pertama, sebuah titik, tiang, pohon, atau tanda lain ditetapkan salah satu tinggi satu sungai dengan satu titik lain di seberang sungai, sehingga kalau ditarik garis semua antara dua titik tersebut, maka garis akan tegak lurus arah aliran sungai. Yang kedua, ditetapkan jarak L tertentu, misal 10 meter atau 20 meter atau 30 meter, tergantung kebutuhan dan keadaan dari garis yang ditarik pada langkah 1. Makin tinggi kecepatan aliran sebaiknya makin besar jarak tersebut. Yang ketiga, dari titik yang ditetapkan terakhir ini, dapat ditetapkan garis kedua yang juga tegak lurus dengan arah aliran, seperti yang dilakukan pada penetapan garis yang pertama. Yang keempat, dapat dengan memanfaatkan sebarang benda yang dapat terapung apabila melampung khusus tidak tersedia. Yang kelima, pelampung tersebut dilemparkan beberapa meter sebelah hulu garis pertama dan gerakannya diikuti. Apabila pelampung tersebut melewati garis yang pertama di sebelah hulu, maka tombol stopwatch ditekan dan pelampung tersebut diikuti terus. Yang kelima, perlu diketahui di sini bahwa kecepatan yang diperoleh adalah kecepatan permukaan sungai, bukan kecepatan rata-rata pelampung sungai. Ini rumusnya P sama dengan Q per A. Keterangan P kecepatan aliran rata-rata pada seluruh penampang atau meter per sekon. Yang kedua, A luas seluruh penampang basah, Q debit seluruh penampang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengukuran dengan cara ini tidak boleh dilakukan hanya satu kali karena distribusi kecepatan aliran permukaan tidak merata. Oleh karena itu dianjurkan 3 kali dalam pengukuran ini, kemudian dirata-ratakan. Program EPANET 2.2 yang kita dapatkan unit head loss, ini rumusnya. Inputnya, input data di sini peta jaringan, node junction, titik dan komponen distribusi, elevasi, panjang pipa distribusi, diameter dalam pipa, jenis pipa yang digunakan, umur pipa, jenis sumber, ini spesifikasi pompa bila menggunakan pompa, bentuk dan ukuran reservoir, beban masing-masing node, faktor fluktuasi pemakaian air, konsentrasi lor dan di sumber. Data output data, hidrolik head masing-masing titik, tekanan dan kualitas air. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian
di sini yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Salatiga yang merupakan daerah baru berkembang yang belum dialiri atau belum ada jaringan distribusi air bersih. Wilayah pelayanan ini meliputi Desa Parit Baru, Desa Salatiga, Desa Sungai Toman, Desa Serumpun, dan Desa Surunai yang merupakan kawasan permukiman, sekolah, pertanian, dan fasilitas umum lainnya. Dan berjarak kira-kira kurang lebih 4 km dari Kecamatan Salatiga, kurang lebih 40 km dari ibu kota kabupaten. Ini petanya. Lokasi penelitian Bukit Selindung, Desa Parit Baru. Kebutuhan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data secara langsung bersumber dari observasi lapangan, pengukuran secara langsung di lapangan tentang bagaimana simulasi sistem jaringan distribusi air bersih yang akan dibuat. Terus teknik pengumpulan data survei primer. Survei primer ini bertujuan untuk mencari data yang bersifat tidak tertulis ataupun data yang memiliki tingkat akurasi yang tertinggi. Survei sekunder. Survei sekunder ini merupakan kegiatan pencarian data-data melalui kajian literatur, hasil penelitian terdahulu, peta-peta yang dibutuhkan, data kependudukan, kondisi wilayah penelitian, atau data dari sumber lainnya. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan data-data yang lebih detail dan akan diolah dengan alat analisis yang telah ditentukan. Ini tahapan penelitian, observasi, dan studi literatur. Ini kondisi foto daerah di lapangan. Analisa data. Analisa data di sini yaitu analisa kependudukan. Data kependudukan yang digunakan adalah data penduduk Kecamatan Salatiga. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui jumlah tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Kecamatan Salatiga. Perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang mengacu pada besarnya angka pertumbuhan penduduk yang didapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kecamatan Salatiga. Analisa kebutuhan air. Untuk mengetahui cukup tidaknya ketersediaan air dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah persediaan air bersih yang ada. Terus ada program simulasi dengan jaringan EPANET 2.2. Diagram alir di sini bisa dilihat. Pertama yaitu mulai studi lapangan, observasi lokasi penelitian, studi literatur, buku skripsi jurnal, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, pembatasan masalah, penelitian, pengumpulan data, terus data primer yang dapatkan elevasi muka tanah, panjang jalur pipa rencana, data sekunder, peta Kecamatan Salatiga, data statistik Kecamatan Salatiga, data curah hujan dan klimatologi, terus pengolahan data, menghitung proyeksi jumlah penduduk tahun 2041, menghitung kebutuhan air. Terus dilanjutkan simulasi sistem jaringan distribusi air menggunakan software EPANET 2.2, apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, analisa hasil simulasi, terus kesimpulan dan saran, selesai. Bab 4, hasil dan pembahasan. Ini peta jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai 2020 yang kita analisa ya, dari metode aritmatik. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan parameter penting karena berkaitan erat dengan perkiraan jumlah kebutuhan air. Secara teoritis, metode proyeksi ada beberapa macam, di antaranya metode aritmatik, metode serta metode least square. Yang pertama, metode aritmatik dihitung berdasarkan persamaan 2.1. Rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai 2021. Dan didapatkan 4.618 jiwa. Untuk metode geometrik, dihitung dengan berdasarkan persamaan 2.3, presentasi pertumbuhan penduduk rata-rata Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas per tahun. Ini rumusnya. Dan didapatkan 3,83%. Dari metode geometrik didapatkan jumlah penduduk 4.618 jiwa. Metode least square.
Ini rumusnya, ini tabelnya. Dan didapatkan 4.823 jiwa. Pemilihan metode proyeksi penduduk. Di sini yaitu pada penelitian ini, contoh perhitungan standar deviasi digunakan pada desa Padatbaru yang diuraikan di bawah ini. Tabel 4.4 perhitungan standar deviasi metode aritmatik. Ini perhitungannya, standar deviasi aritmatik yang didapatkan 30.971, standar deviasi geometrik didapatkan 31.110, standar deviasi least square yang didapatkan 31.158. Ini korelasinya, korelasi aritmatik 0,682. Tabel 4.5 perbandingan proyeksi Badan Pusat Statistik dengan 3 metode. Ini perbandingannya. Ini korelasinya 0,62. Dari hasil perhitungan di atas dapat digunakan metode perhitungan proyeksi menggunakan metode aritmatik karena memiliki nilai koefisien korelasi mendekati angka 1, yaitu 0,682. Untuk perhitungan di desa lainnya dapat dilihat pada lampiran B. Proyeksi kebutuhan air. Yang pertama yaitu jumlah penduduk pada tahun 2021 5.886 jiwa. Penduduk nilai ini tingkat pelayanan pada tahun 2021 10%. Jumlah jiwa yang terlayani, jumlah penduduk tahun 2021 dikali tingkat pelayanan pada tahun 2021 yaitu 5.886 kali 10% sama dengan 5.292 jiwa. Asumsi satu sambungan rumah melayani 5 jiwa. Jumlah jiwa yang terlayani asumsi satu rumah melayani 5.886 dibagi 5 sama dengan 1.060 unit. Asumsi kebutuhan air sambungan rumah 100 liter per orang per hari. Kebutuhan air domestik sambungan rumah dikali jumlah jiwa yang terlayani 100 dikali 5.298 dapat hasilnya ini 529.755 liter per hari dibagi 24 kali 60 kali 60 dapat 6,13 liter per detik. Persen non domestik 20%, total non domestik, persen non domestik dikali kebutuhan air domestik. Jadi 20% dikali 6,13 1,23 liter per detik. Total kebutuhan air domestik ditambah total non domestik. 6 tambah 13 tambah 1,23 dapat 7,36 liter per detik. Kehilangan air 25%. 25% kali 7,36 sama dengan 1,84 liter per detik. Kebutuhan air rata-rata, total kebutuhan air tambah kehilangan air 7,36 tambah 13 tambah 1,84 sama dengan 9,20 liter per detik. Faktor harian maksimum sama dengan 1,1. Kapasitas produksi faktor harian maksimum dikali kebutuhan air rata-rata 1,1 dikali 9,20 sama dengan 10,12 liter per detik. Nomor 11 faktor jam puncak 1,75. 12 kapasitas distribusi faktor jam puncak dikali kebutuhan air rata-rata 1,75 dikali 9,20 sama dengan 16,09 liter per detik. Berdasarkan kriteria simulasi perhitungan kebutuhan air bersih di atas, Desa Padatbaru membutuhkan 14,86 liter per detik. Desa Salatiga 9,33 liter per detik. Desa Sungai Toman 7,13 liter per detik. Desa Serumpun 7,12 liter per detik. Dan Desa Serunai sebesar 7,26 liter per detik. Jadi, Kecamatan Salatiga membutuhkan air sebanyak 45,83 liter per detik sampai tahun 2041. Ini tabelnya. Analisis ketersediaan air baku. Tabel
4.8 perhitungan evapotranspirasi tahun 2011. Ini menggunakan metode MOOC. Ini tabelnya. Ini tabel 4.10 hasil perhitungan ketersediaan air tahun 2011 dengan metode MOOC. Ini hasilnya. Analisa ketersediaan air baku. 4.11 resume ketersediaan air tahun 2011 sampai 2020. Ini tabelnya, hasil resume. Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa ketersediaan air terbesar pada bulan Desember dengan debit sebesar 6,25 meter kubik per detik, dan ketersediaan air terkecil terjadi pada bulan Maret dengan debit sebesar 1,70 meter kubik per detik. Debit andalan 99%. Hasil perhitungan debit probabilitas 99% pada bulan Januari, yaitu ini tabelnya. Yang pertama, kita menggunakan cara statistik yang digunakan adalah cara Whirlpool. Metode ini dipilih karena untuk data di bawah 50 data sebaiknya digunakan cara ini. Tabel 4.12 merupakan hasil perhitungan debit probabilitas 99%. Contoh perhitungan pada bulan Januari seperti berikut. Ini yang pertama nih, urutkan data pada bulan Januari dari besar ke kecil. Terus yang kedua, hitung probabilitas menggunakan rumus M per N tambah 1 kali 100%. M sama dengan tahun ke N total tahun. Nomor 3, hitung probabilitas 90%. Ini tabelnya nih. Yang didapatkan debit probabilitas 80%, 1,66. Debit 85%, 1,578. Debit 90%, 1,499. Debit probabilitas 99%, 1,376. Ini grafiknya. Ini resumenya debit dari bulan Januari sampai Desember. Analisis debit lapangan. Analisis debit lapangan di sini yaitu menggunakan metode pelampung. Pertama, pengukuran debit lapangan dilakukan pada awal bulan Maret tahun 2021. Pengukuran yang dilakukan meliputi lebar sungai, kedalaman, dan kecepatan arus sungai. Tabel data pengukuran penampang 1 di STA 0 sampai 10. Ini tabelnya. Dengan kedalaman penampang, kedalaman rata-rata, dan mendapatkan volume. Ini lebar saluran 2,9, lebar 2 5,55, lebar ketiga 3,5 meter. Dan dirata-ratakan dapat 0,78, volumenya dapat 6,75. Waktu percobaan yang dilakukan hanyut yaitu 14 detik, 10 detik, 14 detik. Debit volume bagi waktu ini dapat 0,75. Ini lebar penampang gambarnya. Data hasil pengukuran debit lapangan penampang 1, 2, dan 3 ini hasilnya ini. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa debit terendah pada bulan Maret yaitu sebesar 0,543 meter kubik per detik, dan debit tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,288. Pengukuran debit lapangan dilakukan pada bulan Maret diperoleh 2,028 meter kubik detik, maka didapatkan bahwa kuantitas dan kontinuitas air baku dapat terpenuhi sampai tahun 2041 dengan debit perhitungan MOOC pada bulan Maret sebesar 0,543 meter kubik per detik. Kualitas sumber air baku Bukit Selindung. Hasil uji kualitas sumber air baku Bukit Selindung, Kecamatan Salatiga yang dilakukan di Laboratorium Sukovindo pada bulan Oktober 2021. Tabel 4.22 adalah hasil uji kualitas air yang berdasarkan standar
kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per garis miring 4 2010. Ini hasilnya, hasil yang didapatkan tes. Ini tampilnya. Hasil uji analisis kualitas air baku untuk semua parameter yang telah diuji menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomornya ini memperlihatkan parameter E. coli, bakteri chromium, kadmium, suhu, nikel, timbal, dan zat organik yang masih belum memenuhi baku mutu air berstandar kualitas air minum, sedangkan arsen, fluorida, nitrit, nitrat, cyanida, selenium, bau, warna, total zat pada terlarut, kekeruhan, rasa, aluminium, besi, kesadahan, dan klorida, mangan, pH, seng, sulfat, tembaga, amonia, bahan organik, air rasa, antimonium, barium, boron, molybdenum, sodium, uranium, deterjen sudah memenuhi baku mutu air berstandar kualitas air minum. Untuk pembuatan reservoir air baku, kapasitas reservoir dapat dihitung dengan memasukkan faktor debit Q-jam puncak sebagai pertimbangan untuk menyimpan cadangan air pada reservoir dengan kapasitas 15-20% dari Q-jam puncak. Penelitian di Kecamatan Salatiga digunakan reservoir sebagai alternatif penyimpanan cadangan air yang berlebih. Debit jam puncak di sini saya gunakan debit jam puncak tahun 2021 untuk kapasitas distribusi di Kecamatan Salatiga yaitu sebesar 80,20 liter per detik. Ini Q jam puncaknya 80,20 liter per detik dikali 3.600 detik per jam kali 24 jam per hari. Ini dapat hasilnya. Ini volumenya 1.386 meter kubik. Berdasarkan jam puncak, maka volume reservoir yang digunakan sebesar segini. Digunakan satu buah reservoir dengan dimensi sebagai berikut. Kedalamannya 4 meter, yang dibuat 1,5 meter dalam tanah. Ini rumusnya. Didapatkan ini, dan dapat segini 19 meter. Untuk panjang bak, ini didapatkan 19 meter. Dimensi reservoir jadi segini, panjangnya 19 meter, lebarnya 19 meter, dan tingginya 4 meter. Simulasi sistem jaringan pipa distribusi pada tahun 2021. Simulasi sistem jaringan pipa distribusi yang dilakukan mengacu kepada daerah permukaan wilayah Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Jaringan pipa distribusi ini dipasang dengan sistem pola jaringan pipa bercabang branch, sehingga jaringan pipa ini disimulasikan mengikuti pola jaringan existing jalan. Jadi, untuk memulai simulasi kondisi jaringan pipa, terlebih dahulu menggambar jaringan kondisi pipa terhadap jalur existing jalan ke dalam network Ethernet. Setelah selesai dilakukan penggambaran, kemudian data diperhitungkan kebutuhan air diperlukan untuk mengisi base demand ke dalam tiap-tiap node yang ada. Dalam simulasi ini dilakukan dengan menambahkan kebutuhan pada setiap titik berdasarkan proyeksi kebutuhan pada tahun 2021. Simulasi jaringan Ethernet 2021 dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Simulasi jaringan pipa distribusi pada tahun 2021. Ini hasilannya yaitu simulasi node jaringan distribusi 2021 menggunakan Ethernet 2.2. Ini hasilnya. Ini simulasi yang menggunakan link. Nah, ini grafiknya. Keterangan hijau memenuhi syarat, merah tidak memenuhi syarat. Karena simulasi jaringan distribusi ini air bersih yang akan disimulasikan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang sampai 2041, maka dari itu lakukan analisis sampai tahun 2021. Analisis simulasi sistem jaringan pipa distribusi. Analisis sistem jaringan pipa distribusi disimulasikan menggunakan Ethernet 2.2 dibuat menjadi 3 alternatif. Yang pertama, pada alternatif ini menggambarkan kondisi aliran pada tahun 2041 dengan menyesuaikan kebutuhan air rata-rata masyarakat. Alternatif yang kedua, pada alternatif ini menggambarkan kondisi aliran yang terjadi pada tahun 2041 dengan menambahkan kebutuhan air rata-rata masyarakat dan menambahkan jaringan baru. Apakah kebutuhan air rata-rata masih mampu terlayani atau tidak? Yang ketiga,
Pada alternatif ini menggambarkan kondisi aliran yang terjadi pada tahun 2021 dengan asumsi menambahkan pompa distribusi sehingga kebutuhan air rata-rata masih tetap terlayani. Ini simulasi yang dilakukan harus memenuhi kriteria desain sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan atau velocity 0,3 sampai 3 meter per detik. Kalau tekanannya 10 sampai 70 meter, kalau unit head loss maksimal 5 meter per kilometer. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 PRT M 2007. Ini hasilnya. Ini alternatif yang pertama. Ini yang kedua. Ini alternatif yang ketiga. Perbandingan alternatif dari simulasi sistem jaringan distribusi air bersih. Tabel 4.1. Hasil perbandingan alternatif ini dapat dilihat pada tabel bawah ini. Alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Dari pembahasan 3 alternatif di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif ketiga merupakan alternatif yang terbaik karena semua indikator lebih mendekati dari persyaratan yang ditentukan. Perbandingan unit head loss teoritis dengan unit head loss EPANET. Ini gambarnya, kita ambil contoh di Desa Parit Baru dengan pipa 13. Pipa nomor ID 13. Dalam mengetahui keakuratan analisa dari analisis program EPANET 2.2 akan dilakukan perhitungan manual. Salah satu indikator yang dapat dihitung secara manual adalah unit head loss. Perhitungan unit head loss pada penelitian ini menggunakan persamaan Hazen-Williams. Karena pada prinsipnya persamaan ini dapat menghitung aliran tertutup, aliran dalam pipa. Sebagai contoh, dalam perhitungan ini dapat kita teliti salah satu jaringan pipa 13 Desa Parit Baru. Distribusi tahun 2021 dengan rumus yang digunakan pada dapat lihat persamaan 2.8. Ini rumusnya HF nih. Ini keterangannya. Ini dapatkan penjelasannya ini. Terus menghitung persentase error menggunakan rumus yang dapat dilihat di bawah ini. Ini errornya sama dengan HF teoritis kurang HF EPANET bagi HF teoritis dikali 100%. Dapatkan 1,86 dikurang 0,10 dibagi 1,86 dikali 100%. Didapatkan 0,004%. Ini tabel hasil uji unit head loss HF teoritis jam rata-rata. Ini hasilnya tabelnya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil simulasi didapatlah kesimpulan sebagai berikut. Penentuan metode proyeksi jumlah penduduk yang digunakan dalam simulasi ini yaitu metode aritmatik. Kapasitas simulasi jaringan direncanakan dapat memenuhi 90%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa debit terendah pada bulan Maret yaitu sebesar 0,543 meter kubik per detik dan debit tertinggi pada bulan Desember sebesar 3,288. Pengukuran debit lapangan dilakukan pada bulan Maret yang diperoleh 2,008, maka didapatkan bahwa kuantitas dan kontinuitas air baku dapat memenuhi sampai tahun 2041 dengan debit perhitungan MOK pada bulan Maret sebesar 0,543 meter kubik per detik. Hasil uji analisis kualitas air baku untuk semua parameter yang telah diuji menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 493 Menkes /4 2010 dapat dilihat pada tabel 4.22. Memperlihatkan parameter E. coli, bakteri, kromium, kadmium, suhu nikel, dan timbal zat organik masih belum memenuhi. Yang lainnya itu sudah memenuhi. Berdasarkan data debit jam puncak yang diambil tahun 2021, untuk kapasitas distribusi Kecamatan Salatiga yaitu sebesar 60,20 liter per detik, dan mendapatkan volume reservoir 1.356 meter kubik dengan ukuran dimensi yang panjang 9 meter, lebar 19 meter, dan tinggi 4 meter. Berdasarkan pemilihan alternatif dapat disimpulkan bahwa alternatif ketiga merupakan alternatif yang terbaik, karena semua indikator lebih mendekati dari persyaratan yang ditentukan. Saran, dari hasil simulasi yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kondisi jaringan simulasi pipa dan aksesoris yang ada agar dapat diketahui besarnya kebocoran pipa dan banyaknya endapan yang terjadi dalam pipa, sehingga dapat dievaluasi simulasi atau perencanaan selanjutnya dengan baik. Untuk simulasi jangka panjang, perlu adanya penambahan tekanan agar kapasitas jaringan dapat mencukupi kebutuhan air yang lebih merata. Bagi mereka yang ingin melanjutkan skripsi ini dapat merencanakan unit instalasi pengolahan air bersih agar kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan layak digunakan. Terima kasih.